Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Fitriani, NIM 204190128 dari PGMI 4D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Kakak berharap semoga kalian selalu sehat walafiat dan selalu semangat untuk belajar. Di video kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai mata pelajaran tematik tema 1, subtema 2, pembelajaran yang pertama yang khususnya untuk adik-adik kelas 3 SD. Tujuan kita mempelajari tematik yaitu ada 3. Yang pertama, mudah memusatkan perhatian pada suatu tema atau topik tertentu. Yang kedua, mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang ketiga, memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran yang lebih mendalam dan berkesan. Adik-adik pasti masih ingat nih ciri-ciri makhluk hidup. Salah satunya adalah tumbuh dan berkembang. Manusia adalah salah satu makhluk hidup ya. Kita bertumbuh dan berkembang dengan terus-menerus. Dalam gambar ini ada gambar kita masih bayi hingga dewasa. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Jadi, manusia selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya adik-adik, dari bayi, lalu balita, anak-anak, remaja, dewasa. Tapi nanti ketika kita udah dewasa, mungkin tinggi badan dan berat badan kita tidak bertambah, tetapi di situ terjadi perkembangan juga, yaitu perkembangan secara emosi dan secara pikiran manusia. Coba kalian perhatikan gambar Udin berikut ini. Apakah adik-adik dapat menemukan perubahan yang dialami Udin? Berdasarkan gambar tersebut, gambar Udin saat masih bayi digendong sama ibunya, lalu bisa merangkak, bisa berjalan. Berarti di sini perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah saat bayi kita belum bisa berjalan, lalu kita tumbuh dan kita bisa merangkak. Semakin lama kita bertumbuh, maka kita bisa berjalan. Itu perubahan yang dialamin oleh Udin ya sejak masih bayi. Begitu juga dengan kita. Tidak mungkin kan adik-adik saat kalian lahir dari kandungan ibu kalian langsung bisa berjalan, apalagi langsung berlari ya. Tidak kan? Pasti akan ada tahap bayi dulu, nanti baru bisa bangun, terus tengkurap, merangkak, lalu bisa berjalan. Apakah kalian dapat menemukan perubahan yang dialami Udin pada gambar di bawah ini? Gambar pertama, Udin masih minum susu. Gambar kedua, Udin udah mulai makan. Perubahan apa yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini? Adalah waktu kecil kita hanya bisa minum susu dan belum bisa makan sendiri. Nah, saat kita tumbuh dewasa, kebutuhan makan bertambah dan kita bisa makan sendiri. Adik-adik juga waktu masih kecil pasti disuap oleh ibu kalian kan? Ketika sudah besar tidak hanya minum susu saja, tapi juga makan dan itu juga bisa makan sendiri. Jadi kemandirian perkembangannya terus bertambah. Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Pastinya ya adik-adik, karena semua manusia
mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin tadi. Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Coba adik-adik boleh kalian tanya ke orang tua kalian, saat masih kecil aku itu bisa merangkak umur berapa, bisa berjalan umur berapa, lalu aku kecil itu makannya bagaimana. Nah, adik-adik bisa bertanya kepada orang tua kalian. Informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat dan tinggi badan saat lahir. Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Nah, kalian bisa tulis di buku kalian, aku lahir dengan berat badan sekian, tinggi badan sekian, aku bisa merangkak di umur sekian, aku bisa berjalan di umur sekian. Kira-kira seperti itu ya adik-adik. Kalian bisa tulis informasi tentang perkembangan dan pertumbuhan kalian. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan, lalu kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti mengangkat beban. Bergantian ya dilakukannya, tangan kanan dahulu baru kiri. Gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan, menirukan air hujan turun. Jari-jari juga sambil digerakkan ya, seperti menirukan air hujan turun. Gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan. Tangan direntangkan ya, lalu diputar secara perlahan. Gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Jadi misalnya nih, mengacungkan telapak tangannya menghadap ke bawah, jadi dibalikkan ke atas, begitu juga sebaliknya. Gerakan keenam adalah gerakan bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya, bertepuk tangan dengan 2 jari, 4 jari, lalu 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Jadi, adik-adik bisa melakukan gerakan yang terakhir, yaitu bertepuk tangan. Setelah melakukan gerakan-gerakan dari awal sampai gerakan kelima, kalian juga bisa lihat contohnya di YouTube ya, tentang gerakan kuat dan lemah tangan saat menari. Nah, adik-adik, cukup sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajarannya bermanfaat. Kakak akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.